Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Mauricio Pochettino menolak Neymar Junior untuk bergabung ke Chelsea karena bakal dianggap beban. Sementara PSG kembali mengembosi Barcelona dengan ingin membajak Ansu Fati. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan pramusim. Ada Barcelona yang berhasil mengangkat trofi Joan Gamper setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 4-2. Di laga ini juga Tottenham Hotspur nyaris mengangkat gelar juara setelah sempat unggul 1 gol hingga menit ke-81. Barcelona meraih kemenangan dramatis di turnamen lokal Joan Gamper melawan Tottenham Hotspur. Dalam laga tersebut, Robert Lewandowski dan kawan-kawan mampu comeback dengan skor akhir 4-2. Tottenham sendiri nyaris mengangkat gelar juara setelah mampu unggul 1-2 hingga menit ke-80. Masing-masing gol dilesakan melalui Robert Lewandowski dan brace dari Oliver Skip. Beruntung di menit ke-81, Barcelona berhasil mencetak gol penyama lewat Ferran Torres. 9 menit berselang, Ansu Fati mampu membawa Barcelona berbalik unggul atas Tottenham. Pesta gol Barcelona ditutup oleh gol keempat mereka yang dilesakan lewat Abde Ezzlzouli di menit ke-93. Hasil ini pun memantapkan Blaugrana mempertahankan trofi Joan Gamper. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Manchester City yang akan menambah masa bakti Kyle Walker selama 3 tahun ke depan. Rival mereka yakni Manchester United sudah menemukan pengganti dari Harry Maguire dengan mengincar bek tengah OGC Nice. Masa depan Kyle Walker di Manchester City akhirnya menemui titik terang. Ex-Tottenham Hotspur ini sebelumnya diisukan kencang akan hengkang dari Etihad Stadium. Namun baru-baru ini bek asal Inggris itu memutuskan untuk memperpanjang kontraknya. Kabarnya dia akan menambah masa kerjanya selama 3 tahun ke depan. Itu artinya ini akan menutup peluang dari klub asal Jerman yakni Bayern Munchen. Padahal skuad di Rotan sebelumnya sudah mendapatkan lampu hijau dari Walker. Manchester United mulai mencari pengganti Harry Maguire yang kini dirumorkan ke West Ham United. Manajemen Red Devil mengincar bek tengah OGC Nice yaitu Jean-Claire Todibo. Bek muda potensial asal Prancis itu dinilai tepat untuk menggantikan posisi Maguire. Alasannya di musim lalu Todibo tampil impresif dengan memainkan 46 pertandingan. Fabrizio Romano menyebut manajemen Red Devil telah menjalin kontrak dengan perwakilan Todibo. Penawaran formasi akan resmi dilayangkan setelah Maguire resmi dijual. Next ada Mauricio Pochettino yang menolak Neymar Junior untuk bergabung ke Chelsea karena dianggap bakal menjadi beban. Lanjut ke rumor transfer klub La Liga nih, ada Real Madrid yang bakal menyaingi Chelsea dalam perburuan Dusan Vlahovic dengan mengajukan penawaran mencapai 90 juta euro. Asa Chelsea mendatangkan Neymar Junior menemui kendala besar. Pasalnya sang pelatih Mauricio Pochettino dikabarkan gak merestui penyerang Brazil ini untuk bergabung. Pochettino menganggap Neymar sudah gak berusia muda lagi. Dia mengatakan jika Chelsea saat ini hanya berfokus untuk menggait pemain muda yang punya potensi besar. Di sisi lain, mantan pemain Barcelona ini juga dianggap selalu membuat ulah. Selain itu, Neymar juga memiliki beban gaji besar yang justru akan merugikan Chelsea. Real Madrid masih berencana untuk mendatangkan bomber anyar di musim panas nanti. Kabarnya skuad Los Blancos mengincar Dusan Vlahovic dari Juventus. Pemain asal Serbia ini dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengisi lini depan El Real. Apabila ingin mengamankan jasanya, Real Madrid harus mengeluarkan mahar yang cukup besar. Sebab skuad Bianconeri memagari sang pemain dengan harga 90 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Selain Juventus, Chelsea juga gencar mengincar ex-Fiorentina tersebut. AC Milan dikabarkan akan segera melepas Charles de Ketelaere ke Atalanta senilai 23 juta euro. Sedangkan PSG nih mengincar Ansu Fati setelah berhasil membajak Ousmane Dembélé dari Barcelona. Charles de Ketelaere menjalani tahun yang kurang baik setelah 1 musim menetap di San Siro. Pemain asal Belgia ini gagal menunjukkan performanya dengan baik. Dia cuma berhasil melesakkan 1 assist dari 40 penampilan yang dimainkan. Bahkan dari itu, manajemen Rossoneri berencana untuk melepasnya di bursa transfer kali ini. Mendengar hal itu, Atalanta bergegas dan langsung memberikan tawaran kepada sang pemain. Menurut Fabrizio Romano, De Ketelaere akan bergabung dengan Ladea dengan status pinjaman. Nantinya Atalanta punya opsi untuk membeli permanen senilai 23 juta euro.
PSG masih belum puas merekrut pemain Barcelona setelah mendatangkan Ousmane Dembele. Dilansir dari media AS, manajemen Les Parisiens berminat untuk memboyong Ansu Fati. Luis Enrique selaku pelatih menilai Ansu Fati merupakan opsi yang tepat mengisi skuadnya saat ini. Dia sudah mengetahui kemampuan sang winger saat masih melatih timnas Spanyol. Hanya saja PSG dinilai kesulitan mendaratkan Ansu Fati ke Parc des Princes. Pasalnya pemain asal Spanyol tersebut punya klausul rilis sebesar 1 miliar euro atau 16 triliun rupiah. Seandainya ini terwujud, Luis Enrique sudah mengingkari omongannya sendiri. Pelatih 52 tahun ini sempat bilang di sesi perkenalannya kalau nggak akan mengambil pemain dari Barcelona. Andres Iniesta akhirnya menemukan pelabuhan baru di musim panas ini. Ex-Barcelona ini dikabarkan akan segera bergabung dengan salah satu klub asal Dubai, Uni Emirat Arab. Bahkan pemain asal Spanyol ini sudah mendarat di Dubai. Dalam salah satu video, Iniesta tampak disambut baik oleh para petinggi sepak bola di Dubai dan para fans yang menunggu kedatangannya. Namun hingga kini masih belum diketahui klub mana yang akan meminang Iniesta. Sebelumnya pemain 40 tahun ini meninggalkan Vissel Kobe dan sudah bermain selama 4 musim di Liga Jepang. Kita beralih ke kabar resmi nih guys, ada Wolverhampton yang secara tiba-tiba memecat Julen Lopetegui sebagai pelatih. Sedangkan Arsenal sudah sepakat mendatangkan David Raya sebagai pesaing dari Aaron Ramsdale. Wolverhampton baru saja memecat Julen Lopetegui dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Pengumuman tersebut langsung dirilis klub melalui akun Twitter klub. Kabarnya kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan kerjasama. Masih belum diketahui apakah alasan pemberhentian sang pelatih dari jabatannya. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak penggemar skuad Wanderers. Pasalnya kompetisi Premier League akan digelar beberapa hari lagi. Jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi jika Arsenal telah resmi mendapatkan David Raya. Kiper asal Spanyol itu diboyong dari Brentford dengan kisaran 30 juta pound sterling. Jurnalis sepak bola asal Italia itu nggak membeberkan detail kontrak yang diberikan Arsenal kepada sang kiper. Akan tapi kehadiran David Raya digadang akan menjadi pelapis dari Aaron Ramsdale. Di musim lalu dia selalu menjadi andalan dengan memainkan 39 pertandingan. Newcastle United resmi memperkenalkan Tino Livramento sebagai pemain anyar mereka. Masih dari kabar klub Premier League, ada MU yang resmi merilis jersey ketiga mereka dengan menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Newcastle United secara resmi mendapatkan tanda tangan Tino Livramento dari Southampton. Pemain 20 tahun ini diboyong seharga 32 juta pound sterling atau senilai 619 miliar rupiah. Pemain asal Inggris ini sudah menandatangani kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2028. Bek sayap asal Inggris ini memutuskan hengkang dari Southampton demi tantangan baru. Pasalnya di musim lalu dia jarang mendapatkan menit bermain karena kerap mengalami cedera lutut. Padahal Livramento sempat menjadi andalan di awal musim 2021-2022 dengan memainkan 28 laga. Manchester United baru saja memamerkan jersey ketiga mereka untuk musim depan. Jersey yang masih dibesut oleh apparel Adidas ini terinspirasi dari jersey di tahun 1908. Di tahun tersebut, Setan Merah berhasil memenangkan trofi Piala FA. Dalam perilisannya, Manchester United menggunakan warna putih dengan aksen warna merah di bagian kerah dan dada. Jersey terbaru ini dipamerkan bersama pemain beken lainnya seperti Casemiro dan Bruno Fernandes. Para penggemar bisa mendapatkan jersey ini dengan kisaran 95 euro saja. Christopher Nkunku diperkirakan bakal absen membela Chelsea selama 4 bulan karena mengalami cedera lutut. Di kabar menutup nih guys, ada PSSI yang memanggil 23 pemain timnas Indonesia U23 untuk menjalani pemusatan latihan. Nasib sial harus dihadapi pemain baru Chelsea yakni Christopher Nkunku. Penyerang asal Prancis ini akan absen selama 4 bulan ke depan karena mengalami cedera lutut yang cukup parah. Cedera itu didapat saat Chelsea menjalani uji coba di laga melawan Borussia Dortmund. Kabarnya Nkunku akan menjalani operasi untuk memulihkan cederanya lebih cepat. Akibat cedera tersebut membuat Nkunku terancam gagal debut di laga pembuka Premier League.
Persebaya Surabaya mencuri poin kala bertandang ke Stadion Patriot Candrabaga. Dalam laga tersebut, skuad bajul ijo comeback atas Bayangkara Presisi Indonesia dengan skor 1-2. Persebaya sempat tertinggal lebih dulu setelah Sani Rizky mampu mencetak gol di menit ke-20. Beruntung Bruno Moreira berhasil menutup babak pertama dengan hasil imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Persebaya berbalik unggul lewat Soya Mamoto di menit ke-64. Hasil ini membuat Persebaya keluar dari zona degradasi dengan menempati peringkat 15. Persib Bandung kembali menelan kekalahan di laga pekan ke-7 BRI Liga 1 menghadapi Persis Solo. Bertanding di Stadion Manahan, skuad Maung Bandung takluk dengan skor 2-1. Persib sempat unggul terlebih dahulu melalui Ciro Alves pada menit ke-32. 1 menit berselang, Persis Solo berhasil menyamakan kedudukan lewat Ramadan Sananta. Di masa injury time babak pertama, Sananta kembali mencetak gol keduanya. Kekalahan ini membuat Persib Bandung berada di peringkat ke-16 klasemen dengan baru mengemas 7 poin. PSSI resmi memanggil 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Terdapat sejumlah nama baru yang dipanggil Sintayong di pemusatan latihan kali ini. Mulai dari Muhammad Ragil, Salim Akbar, Rifki Dwi, Esal Sahrul, dan Abdul Rahman. Sintayong mengungkapkan jika dirinya ingin mengkombinasikan pemain baru dengan pemain lama. Esal Sahrul sendiri merasa bersyukur bisa mendapatkan pemanggilan untuk pertama kalinya. Dia pun akan berjuang keras tampil maksimal untuk mendapatkan tempat utama di skuad Garuda. Dan inilah nama-nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Riyad Cahganteng. Bosen drama Mbappe dan Ken gak selesai-selesai. Iya guys, kalian pada bosen gak sih dengar kabar mereka? Gimana kalau mereka ke Liga Indonesia? Kalian setuju gak? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.